Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC dan tentunya para pendengar setia Radio Jakarta Islamic Center yang sedang stay tune dari 107,7 FM ataupun yang sedang ikutan live di Facebook Radio JIC. Kami ucapkan selamat pagi jelang siang dan kembali berjumpa dengan siaran Teladan Muslimah bersama Bunda Fathia hari ini Mitra di hari Rabu 24 November 2021 atau yang bertepatan juga dengan 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Mitra JC di ruang dengarnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dalam keadaan yang tetap selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra JC, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini cuacanya begitu teduh, menenangkan hati, dan tentunya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghirup udara yang begitu segar, dan tentunya kesempatan untuk dapat berjumpa kembali pastinya dengan Mitra JIC di ruang dengarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, dan mudah-mudahan kita semua mitra umat Islam insya Allah kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC berkesinambungan dengan tema-tema sebelumnya ya Bunda, tentang doa, tentang bersyukur, dan tentunya tentang hari ini juga ada bentuk syukur dan kebaikan yang harus kita terus tanamkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentu sudah hadir di studio Radio JC Bunda Fathia yang tentunya akan memberikan banyak nasihat untuk kita hari ini. Untuk itu silahkan Bunda untuk menyapa mitra. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur alhamdulillah mitra yang ada di ruang dengarnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat karunia dan maghfirah kepada kita, pasangan kita, kepada anak-anak kita, mantu, cucu ya, yang sudah bercucu tentunya. Semoga juga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan karena hari ini cuaca luar biasa ya. Dari mulai hujan, panas, mendung, angin yang besar dan sebagainya, sehingga sangat mempengaruhi terhadap kestabilan fisik kita. Mudah-mudahan kita tetap menjaga, karena mau sehat itu adalah pilihan. Sehat atau sakit itu adalah pilihan ya Kak Zuma ya. Betul. Kalau kita memang benar-benar menjaga semuanya, insya Allah akan menjadi lebih sehat dan afiat, bisa mengisi semua kehidupan kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan selalu bersyukur di dalamnya. Mitra JIC rahimakumullah, tentu dalam kehidupan keseharian kita selalu mengenal bahasa yang tidak pernah yang sangat familiar ya. Betul. Yang sangat menjadi budaya dalam kehidupan kita sebagai muslim dan muslimah, yaitu adalah bersyukur ya. Bersyukur seperti itu Kak Zuma. Jadi bersyukur ini adalah sebuah kata syukur gitu ya Bun Iya. ya,
yang tentunya harus kita aplikasikan dalam kehidupan, mau itu dalam keadaan sempit, Betul. lapang, Betul. bahagia kah, Betul. atau sedang sedih kah. Jangan sampai syukur kita kita hilang. mengingatnya saat sedih-sedih aja gitu ya Bun. Iya. Begitu bahagia seperti terlupa. Iya, jadi kalau kita bicara syukur, syukur deh gitu kan ya. Selalu beda dengan ucapan alhamdulillah diucapkan kan gitu ya. Syukur itu dalam kehidupan kita itu harus melingkupi seluruh kehidupan kita Kak Suma. Dari mulai kita lahir ya sampai kita dewasa, remaja dewasa, sampai kemudian syukur itu terus harus menjadi pakaian kita sampai bertemu dengan Allah. Nah, jadi kalau kita bicara syukur itu kalau dalam bahasa Arab itu kan artinya syakara yashkuru. Iya, betul. Ya. Syakara yashkuru, syakuran atau syukuran. Artinya apa? Yang dimaksud dengan syukur itu adalah bisa menghargai, berterima kasih kepada yang memberi. Kalau ketika bicara syukur kepada Allah, maka tentunya kita akan banyak berterima kasih kepada yang Dia memberi kehidupan ini, ya kan? Memberikan rezeki ini, memberikan kelapangan, ya. Kalaupun sekali-kali kita diuji dan sebagainya, itu kan hanya sebagai sebuah bentuk sebuah bentuk untuk mengukur kapasitas keimanan dan ketakwaan kita itu seperti apa, atau untuk mengukur supaya nilai ketakwaan kita dengan kesabaran itu menjadi nilai yang lebih tinggi, kemuliaan eksistensi kita sebagai hamba di hadapan Allah. Jadi ada sebut juga syukur itu adalah menghargai, ya, bertambah, berkembang. Itu disebut bersyukur Kak Suma dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh terjeda. Syukur ini adalah dengan hal-hal yang sifatnya kalau bahagia baru saya bisa bersyukur gitu ya. Enggak begitu Kak Suma ya. Betul. Nah, kekeliruan kita hari ini tentang sebuah bersyukur tuh biasanya syukur ini lebih diekspresikan ke dalam hal-hal yang sifatnya menguntungkan, yang sifatnya bahwa saya mendapatkan order loh hari ini. Iya. Begitu saya punya rezeki atau punya usaha yang hari ini tuh lagi naik daun gitu ya. Sehingga kemudian yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi. Iya, Bunda. Padahal bukan hanya itu. Syukur dalam konteks Islam, bagaimana nanti akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang banyak yang bertambah ya, adalah ketika syukur ini adalah bahagian yang tidak pernah terpisahkan bagi seorang mukmin dan mukminah Kak Suma. Iya. Setuju Bunda. Syukur itu tidak berdiri sendiri gitu loh. Iman berdiri sendiri umpamanya ya. Setelah orang beriman itu harus ada ketundukan kan, ketasliman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, jangan kamu mati dalam keadaan kamu tidak taslim, tidak tunduk dan patuh. Tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Iya, Bunda. Itu umpamanya saya sudah taslim nih. Tapi syukurnya nggak kelihatan gitu kan. Padahal orang yang amanu selalu bergandeng itu wa amilus sholihat kan gitu. Orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang tidak rugi di sisi Allah kan gitu kemarin. Orang-orang yang selalu beriman, bertauhid, bersih ya tauhidnya, sufi tauhidnya gitu loh. Kita bahasa sufi itu bukan berarti ini, maksudnya hatinya itu bersih, suci dari kemusyrikan. Iya, Bunda. Bersih, suci dari khurafat, tahayyul gitu ya, betul. Dan bid'ah umpamanya. Betul. Sehingga itu disebut dengan orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, menjadikan rukun iman itu adalah akar dalam kehidupan kita untuk beramal soleh, sehingga itu adalah menjadi asas amal kita. Ya. Amal seseorang itu bisa dinilai atau tidak itu oleh Allah baik atau tidak itu sangat tergantung dari keyakinannya.
Nyambung nggak gitu loh. Iya. Keyakinan itu, Betul. keimanan itu dengan ketasliman dia, tunduk dan patuh dia. Karena memang salah satu ciri dari orang yang beriman yang memang dinilai oleh Allah itu adalah ketika dia beriman, dia tundukkan, dia memberikan memberikan satu pemahaman atau satu aplikatif yang sifatnya taslim, ketundukan dan ketaatan kepada apapun yang ilmunya datangnya dari Allah. Gitu loh. Semua ilmu yang datang dari Allah ya, ucapan-ucapan datang dari Rasulullah, semua tuh dia taslimkan, dia tundukkan, dia patuhi. Tapi nggak berhenti di situ. Nggak hanya berkata yaqulu sami'na wa ata'na. Kayak saya dengar, saya tunduk dan saya taat. Udah gitu aja, bukan. Harus ada di situ untuk menunjukkan bahwa benar akidahnya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah, dan benar ketaslimannya, ketundukan dan kepatuhannya, sami'na wa ata'na itu adalah harus ada syukur. Gitu ya. Betul. Syukur itu kan kita meyakini bahwa kehidupan kita hari ini itu kan diatur oleh Allah. Betul nggak? Setuju, Bun. Kehidupan hari ini tuh kita dididik oleh Allah sebagai guru hakiki, sebagai guru sejati itu adalah Allah. Iya, benar. Kalau kita kan hanya menyampaikan illal balag, ya kan? Engkau itu hanya penyampai kata Allah kepada Rasulullah, apalagi kita gitu kan. Tapi hakiki dari siapa yang mendidik jiwa kita? Siapa yang mendidik supaya kita mengerti satu kebaikan? Siapa yang mendidik bahwa kita ini punya keyakinan, punya visi hidup adalah keimanan, ketakwaan, punya visinya adalah mardatillah, semua adalah Allah. Karena kita belajar di situ gitu. Iya. Baru tumbuh yang namanya tasyakur, yang tadi tasyakur itu artinya berterima kasih kepada yang mengurus kita, ya kan? Apalagi Kak Zama. Tentunya bersyukur atas kehidupan yang diberikan untuk kita. Betul. Meskipun naik turun, pasang surut kehidupan pasti ada setiap pelajaran dan hikmahnya. Iya, karena kita masih di dunia. Betul. Kalau di dunia itu ujian, cobaan, kebahagiaan, kesedihan, iya itu biasa. Kalau kamu ingin tidak ada itu, berarti kita harus melampaui wafat dulu, husnul khotimah. Baru insya Allah Allah ridhoi, masuk di syurga, la sakhafa wa la nasoba. Tidak ada lelah, tidak ada hiruk pikuk, itu di syurga. Nah hari ini, proses yang kita harus jalani adalah ketika bicara tentang tasyakur. Nah tasyakur ini sesuatu yang harus berkembang dalam pribadi kita. Sesuatu yang harus bertambah segala kebaikan kita, kan gitu tasyakur itu. Nah, kemudian kita bisa menghargai apa sih segala sesuatu yang datang dari Allah tuh kita hargai gitu. Iya, mau kecil, mau besar, mau banyak, mau sedikit gitu. Karena kalau misalnya kita sudah menghargai hal tersebut, itu tuh secara tidak langsung mengubah pola pikir kita ya Bu ya. Ketika mungkin kita mendapatkan musibah, alhamdulillah Allah masih memberikan perhatiannya untuk kita dapat lebih baik lagi, atau kita ditegur, berarti kan tanda sayang Allah untuk kita, begitu ya Bun ya. Dan memang ujian dan cobaan, nikmat dan karunia itu bagi orang muslim itu sebenarnya, bagi orang mukmin, bagi orang yang berakidah, bagi orang yang punya sifat ketundukan, ketasliman, ketika dalam tasyakur itu ditunjukkan bahwa dia selalu selalu berbaik sangka. Orang yang bertasyakur itu adalah orang yang memiliki sifat baik sangka. Iya, benar. Sikap baik sangka, sikap husnudzon, sikap mengambil sesuatu hikmah di balik apa yang terjadi pada dirinya. Iya. Itu orang yang mampu bisa bertasyakur kalau seperti itu. Iya, dan itu perlu dibangun luar biasa dengan hati yang harus benar-benar tadi ya. Ya, hati yang sufi, hati yang sofa ya, hati yang seperti hatinya Ibu Hajar. Jadi ya. Kalau ada bisikan-bisikan yang ini tertangkal gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya kecemerlangan ya, nurun fi qalbi, cahaya Allah itu sudah ada di dalam hati, maka tasyakur itu menjadi bahagian yang melekat dalam kehidupannya. Menunjukkan praktek aplikasi bahwa dia itu benar taslimnya, benar keyakinannya, benar ketundukannya, keimanannya, itu ada dengan tasyakur, yang artinya apapun yang Allah berikan kepada orang beriman, maka nikmat dan rahmat Allah hanya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya jawaban yang disikapkan, jawaban yang yang dijawab oleh seorang hamba ketika aku berikan kebahagiaan. Masih ingatkah dia kepadaku?
gitu kan? Masih ingatkah bahwa apapun selama ini yang dia dapati itu adalah dariku gitu kan? Masih ingatkah bahwa aku ini adalah penciptanya, ya kan? Bahwa dia bahwa dirinya adalah milik seutuhnya dia hakiki, bahwa rizki yang diberikan oleh Allah, segala kemewahan hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah mutlak miliknya, hanya titipan, sehingga bertambah gitu. Semakin bertambah dirinya. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kata Rasulullah. Itu doa Rasul. Wahai Allah, ketika aku hidup hari ini, maka berikanlah kehidupan ini bertambah barokah, bertambah berkembang amal-amal soleh yang aku buktikan dalam kehidupan sebagai bentuk bahasa tasyakur kepada Allah gitu loh. Itu karunia ya. Bertambah, jadi Allah melihat ingin menambahkan kepada orang mukmin itu karunia itu adalah supaya dia lebih dekat dengannya. Begitu sebenarnya hikmahnya. Pun juga sama, kita tidak mungkin selalu bahagia Kak Zoma, atau selalu bersama. Kita tidak ingin tidak pernah, kan secara syahwati manusiawi fitrah kita tidak pernah mau sesuatu yang tidak enak. Tidak pernah mau berpisah, tidak pernah mau ditinggalkan, tidak pernah mau miskin, kan gitu kan kita. Tidak pernah. Tapi kenyataannya Allah berikan itu. Berikan Allah pada titik-titik tertentu. Pada momen-momen di mana takdir, qada itu sudah ditetapkan ya. Eksekusinya adalah qadar atau takdir itu terjadi pada diri kita masing-masing. Entah itu ujian dan cobaan, apalagi ya, hal-hal yang tidak nyaman lah gitu ya. Betul. Kehilangan orang-orang yang kita cintai gitu kan. Iya, Bunda. Allah mengatakan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu di dalam surah Al-Baqarah Kak Zoma. Ya. 214 ya. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan saja? Iya. Dengan keimanan kamu, dengan sami'na wa ata'na kamu, kamu katanya sudah bersyukur, aku akan kamu akan mudah masuk syurgaku, kata Allah, sebelum aku melihat, sebelum aku membuktikan, melihat dengan nyata. Seperti bagaimana sabarnya kamu, bagaimana orang-orang terdahulu aku uji luar biasa gitu ya. Dalam keadaan kemelaratan, dalam keadaan kedaruratan, dalam menjalani peran-peran kehidupan gitu, kesulitan dan sebagainya. Jadi untuk melihat kapasitas. Betul. Apakah kita semakin dekat dengan Allah, membuka pintu hati kita untuk berjalan menuju Allah, gitu loh. Dengan musibah-musibah ini, kemudian semakin ruku dan sujud dan lebih mendekat kepada Allah dari sebelum-sebelumnya, kan gitu. Apakah itu terjadi sama kita? Jadi untuk melihat kapasitas keimanan dan ketakwaan, ketasliman kita, dan syukur kita di situ adalah harus menunjukkan ketika memang diuji sedemikian rupa ya, sulitnya ketika ingin melakukan kebaikan, ternyata hambatan di rumah dan sebagainya, kita bagaimana mensikapi itu? Apakah mencintai Allah itu lebih dicintai ketimbang kesibukan di rumah, atau sebaliknya gitu kan? Nah, itu semua ada kapasitas yang Allah mau lihat, dan Allah ingin buktikan. Kita ingin buktikan gitu, di hadapannya, bukan di hadapan manusia Kak Zoma. Manusia emang nggak menyediakan apa-apa ya di hadapan Allah gitu. Apakah kita mampu nanti ketika kita dipanggil oleh Allah? Karena yang muda-muda aja sudah Allah panggil, apalagi yang sudah tua, udah pasti gitu kan. Itu menunjukkan bagaimana kapasitas kita ini semakin dekatkah atau semakin jauh, semakin kufur. Kan bentuk dari lawan dari syukur itu kan kufur ya. Tidak menerima segala kebajikan yang Allah turunkan kepada manusia, kepada kita, baik yang senang maupun yang susah, dia tidak terima yang tidak senang itu. Itu kufur namanya. Mensikapinya itu tidak baik. Iya, Bunda. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita kehilangan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin. Allah juga akan melihat kapasitas kesabaran kita gitu. Nah, ini yang harus kita sikapi, bahasa syukur itu seperti itu. Bukan dalam konteks saya manggil orang, saya ini dan sebagainya. Saya sudah mensyukuri nikmat, bukan begitu. Bersyukur itu punya hubungan yang sangat kental dan sangat terikat dengan akidah kita, dengan tauhid kita. Dengan yang Allah mengatakan
ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu akan mudah saja mengatakan saya sudah beriman ya Allah, saya sami'na wa ta'na ya Allah, gitu kan? Saya sudah begini, sudah begitu, saya sudah ikut kajian ini, saya sudah ikut kajian itu. Wa hum la yuftanun, kemudian aku biarkan saja dengan kata-kata itu. Enggak, kata Allah, aku tidak biarkan. Aku akan berikan ujian buat kamu. Benar enggak? Gitu ya. Benar enggak syukur kamu gitu? Untuk syukur kamu atau kamu hanya ucapan tapi dalam bentuk realitasnya kamu kufur kepada Allah. Gitu. Iya, Bun. Seperti itu kan, ya. Bunda. Baik Bunda, kita sambil sapa-sapa ya Bun ya yang sudah bergabung di Facebook pada pagi hari ini. Iya. Ini yang pertama ada Lena Silvitriani. Alhamdulillah bersyukur selalu di setiap episode yang Allah tentunya kirimkan ya, dan tentunya ikut bergabung juga Ustazah, syukron. Dan ada Pibu Grajak, pinjam buku gratis, hadir dan nyimak. Sehat walafiat ya Bunda Fatia dan juga Kak Azuma. Amin. Terima kasih. Ada juga Umu Bilkis Sukapura ikut menyimak Bunda. Ada juga Dayang Haris Anur ikut menyimak Bun. Dan juga ada Lela Nur Lela. Alhamdulillah Umi Zahra Zaki ikut menyimak. Ada juga Umi Kolbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Utara menyimak, semoga Allah memberikan kesehatan buat Bunda Fatia dan Kak Zoma. Amin. Terima kasih Umi Kolbi. Selanjutnya ada Soja Wahyuni, Waraka stay tune, alhamdulillah. Ada juga Mardia Fira, alhamdulillah Mama F5 nyimak nih Bunda. Barakallah, semoga Bunda Fatia dan Kak Zoma sehat selalu. Amin. Ada juga Sri Nuraini, alhamdulillah hadir. Dan juga ada Sahifah Ipah, Assalamualaikum, Lumajang ikut menyimak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Murniati Pambang. Umi Farhan nyimak, Bunda sehat selalu. Amin. Terima kasih juga tentunya untuk Mitra JC yang sudah stay tune. Dan jangan lupa kita sudah mulai bisa ya Bun ya, tanya jawab bagi Mitra JC yang ingin bertanya kepada Bunda Fatia, sudah bisa langsung dikirimkan saja pertanyaannya di kolom komentar Facebook. Nah Bunda, kita sambil sapa lagi ya Bun ya. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana jika kita diberikan kata-kata yang tidak enak? Haruskah kita diam saja atau kita membalas perkataan tersebut namun perkataannya dipilih agar tidak ikut menyakitkan juga? Iya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun min sadaqatin ayyatba'uha ada, kata Allah. Perkataan yang baik dan memaafkan itu adalah lebih baik dari sebuah sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati. Jadi tersenyum itu sedekah. Itu bentuk orang bersyukur begitu. Iya benar-benar ya Bun. Jadi orang syukur itu bukan hanya pada waktu betul tadi senang ya kekeliruannya ya, atau dengan baca alhamdulillah sampai beribu-ribu kali, bukan nggak boleh alhamdulillah beribu-ribu kali, silakan saja itu bagian zikir lisan ya. Tetapi ketika dia menerima kata-kata yang tidak baik, kita kan pengennya orang lain menerima kata-kata kita menerima kata-kata yang baik ke kita, tapi kan tidak semua orang mengapresiasi, dan kita nggak bisa menyeleksi orang lain untuk tidak berkata baik kepada kita ya betul, Bun ya. Makanya qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Silahkan membela diri, boleh membela diri ya, berargumentasi boleh. Wa maghfiratun, tapi ada pemaafan di dalam dirinya. Jangan ikut berkobar. Ini yang sulit. Ya, sampai hari ini juga Bunda juga masih terus belajar, bersyukur dalam arti itu ya. Betul. Jadi jangan ikut terprovokasi, terbakar, sehingga kadang-kadang hati kita juga kesel, mengumpat sambil astagfirullahaladzim sampai gitu ya, padahal nggak terucap tapi mengumpat gitu loh. Jadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun, karena yang ada dalam hati kita itu Allah tahu itu masalahnya ya. Terbesit aja kita astagfirullah, apalagi sampai terucap. Betul, kata gitu Allah ya, kan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu karena kami yang menciptakanmu manusia, kami tahu apapun yang terlintas dalam hatimu, kami tahu. Iya Bun. Ya, wa nahnu aqrabu min wa huwa aqrabu min hablil warid. Ya, lebih dekat dari lautan. Jadi silakan saja kita mengemukakan dengan baik, qaulun ma'ruf. Tapi
belajar untuk memaafkan, belajar untuk tidak ikut-ikutan mendendam, atau ikut-ikut terbakar emosi. Itu sangat belajar, karena ada sabar di situ ya. Wa basyiris sabirin, pasti kabar gembira bagi orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa sabirun, tidak akan bisa merasakan sesuatu yang indah, sesuatu yang sakinah gitu ya. Ketenangan yang sakinah gitu dalam hati yang dari Allah kalau kita nggak melaksanakan sabar. Jadi sabar itu adalah salah satu bentuk dari berterima kasihnya kita kepada Allah gitu. Sikap akhlak sabar. Ya, walaupun dia punya ini tersendiri ya penyikapannya gitu. Tapi penyikapan sabar itu bagian dari sebuah tasyakur kita gitu, bahwa ya Allah terima kasih bahwa hari ini aku bisa loh gitu. Hari ini aku bisa tidak seperti kemarin mata merah, emosi ya. Bahkan mungkin curhat jadi menggibah gitu. Hari ini enggak. Aku curhat padamu saja udah. Sehingga biar ini. Jadi wa may yulaqaha illa sabirun. Tidak akan bisa menikmati apapun segala sesuatu kecuali dia bisa bersabar. Bersyukur dan bersabar di dalamnya. Jadi begitu. Nah, itu harus istighfar ketika kita mendengar, melihat ya, merasakan sesuatu. Orang lain aja yang tidak berbaik sangka kepada kita nggak usah diomongin juga, nyetrum. Biasanya tuh ada sesuatu ya, karena memang itu apalagi omongan gitu loh. Sikap tidak baik saja karena mungkin dia lagi marah sama kita, itu tidak ngomong aja kita ketemu itu pasti pegel hatinya. Makanya ketika kita bertasyakur kepada Allah, kita selalu isi hati kita itu dengan zikrullah, lisan kita dengan zikrullah. Apapun pandangan kita, apapun penglihatan kita, apapun pendengaran kita yang kita dengar dan kita rasakan, itu semua harus bisa ternetralisir semua sikap-sikap negatif dalam diri kita itu dengan zikir. Makanya jangan terlalu banyak mikir ya. Yang penting zikir. Banyak zikir. Ketika punya dia begini-begini zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula. Terus di hati gitu. Sambil udah mulai kesel-kesel kan nanti Allah akan turunkan itu. Hati kita itu nggak akan terpengaruh dengan itu. Jadi banyak berzikir. Kalau udah soal hati, Rasulullah itu memberikan pendidikan kepada kita. Allah dan Rasulnya memberikan satu didikan pada kita. Doa-doa Rasul itu banyak. Ya, doa-doa Rasul itu banyak, apalagi dalam Al-Quran itu banyak bertebaran. Tinggal kita mau nggak hidup kita itu penuh dengan zikir, bukan penuh dengan mikir. Coba kalau kita selalu berpikir apa-apa difikir, ya Allah, nggak ada yang bisa memuaskan. Selalu mencari kambing hitam. Termasuk nasib yang terjadi sama kita, takdir yang terjadi sama kita. Karena memang itu sudah qadarullah dari Allah. Itu menjadi sesuatu yang tidak terpuaskan oleh kita. Bagaimana kita bisa bertasyakur? Ya, kalau kita tidak taslim, tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Salah satunya adalah takdir terhadap beriman terhadap qada dan qadarnya Allah. Dan diomongin orang itu adalah takdir. Ya kan? Diomongin Allah itu adalah takdir. Jadi kita kadang-kadang mau takdir yang baik saja, ternyata memang Allah sayang sama kita. Jadi kalau Allah menguji kita Kak Zoma dengan yang tidak baik, Allah sebenarnya sayang sama kita. Allah ingin melihat kita sujud menangis kepadanya. Allah ingin melihat kita itu sholat malam itu lebih rajin. Mungkin dulu rajin, tiba-tiba sekarang turun. Allah ingin melihat kita itu ketika baca Quran lebih khusyuk baca Qurannya. Dan seterusnya menghadapi kehidupan, mungkin Allah ingin lihat kita lebih realistis gitu ya. Bahwa ini harus kami jalani. Bukan melihat realistis kehidupan orang lain yang membuat kita pegel. Atau kita lama-lama bengek gitu ya. Iya, sebenarnya yang kita lakukan dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, ini meminimalisir ya Bun ya, rasa dengki kita, iri kita, hasad kita gitu ya. Karena kan manusia pasti terbesit hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya ketika kita mengingat Allah gitu ya Bun, dalam satu ayat Quran maka Allah akan mengingatmu. Iya, dalam surah berapa itu? Surah 2 ayat 152. Iya, Kak Zoma ya. Bun. Coba Kak Zoma dilihat. Artinya ya Bun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Iya. Adkuruni, adkurkum. Itu fi'il amar tuh. Iya.
ingatlah kepadaku. Ingatlah itu zikir maksudnya, ya, zikir. Dan memang salah satu landasan ya orang mampu bersyukur itu adalah ketika memang dia selalu hidupnya itu berzikir. Berzikir hati, berzikir lisan, dan zikir itu diungkapkan dengan bahasa tasyakur, gitu ya. Dengan hati lapang, ya kan? Coba orang bertasyakur itu, orang bersyukur itu banyak. Hati dilapangkan oleh Allah. Mungkin rumah jadi terasa luas, walaupun mungkin hanya sepetak, ya kan? Rumah itu terasa menjadi sakinah, menjadi tempat yang sangat nyaman. Walaupun kita tuh itu bukan rumah kita, umpamanya rumah kontrakan. Walaupun bukan rumah kontrakan, bukan rumah kita sebenarnya. Kalau kita dipanggil Allah kan itu rumah untuk dipakai orang yang hidup, haguna pakai. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang mampu yang ketika apa saja yang disuguhkan di rumah gitu ya, atau apa saja yang diberikan oleh Allah ke dalam rumah kita itu menjadi nikmat, menjadi nikmat, ya, dan menjadi nikmat. Dan ini adzkuruni wadzkurkum, maka berzikirlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu, gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi umpamanya kita diomongin orang atau kita itu, kalau kita berzikir kepada Allah, Allah pasti akan menyambut. Pasti Allah akan tahu, gitu ya. Ini orang yang hatinya itu akan ditenangkan oleh Allah. Ya kan? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang membuat kita tenang itu adalah membuat orang-orang mukmin itu tenang hatinya, itu adalah di dalam hatinya yang tenang, ya. Itu adalah Allah. Bukan harta, bukan orang yang selalu senyum sama kita, bukan orang yang selalu menjilat sama kita. Itu apalagi kira-kira? Orang yang manis di depan. Bukan orang yang selalu cari muka manis di depan, melipat dan menikung, menggunting di belakang, gitu ya. Bukan. Itu mah tidak hanya sesaat kalau suatu waktu dia berubah. Ya, omongannya menjadi kasar, matanya menjadi melotot. Itu kan menjadi sakit hati berkepanjangan. Gitu kan. Baik, Bunda. Seperti itu ya. Jadi silahkan aja qaulun ma'rufun wa shadaqah, ya, maghfiratun, ada pemaafan. Orang yang selalu berzikir kepada Allah sebagai bentuk tasyakurnya itu, insya Allah dia akan menjadi pemaaf. Pelan-pelan Allah akan lapangkan, kan diluaskan hatinya, ya. Luaskan hatinya, diberikan cahaya hatinya sehingga dia menjadi pemaaf. Tidak mengekalkan atau mendiamkan rasa dendam dan marah. Dan biasanya orangnya kayak gini panjang umur, Kak Zuma. Insyaallah. Tidak mudah stroke. Iya, benar. Tidak mudah kena kolesterol sampai kena jantung, enggak. Karena apa? Kan penyakit-penyakit begitu kan bukan hanya sekedar dari makanan, tapi juga dari pikiran, pengaruh tubuh dalam menyikapi sebuah masalah. Sejauh mana kita tahu visi misi hidup kita sebagai makhluk, sebagai hamba di hadapan Allah. Tahu tujuan hidup untuk apa, ibadah dan ridha Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Bertasyakur kepada Allah dalam keadaan apapun yang kita tidak sukai sekalipun. Iya, baik. Iya. Baik, pun kita selanjutnya akan menyapa Mitra JC di ruang dengarnya. Ada dari Hada Aira, alhamdulillah wardatul jannah an-nur, siap menyimak Bunda. Kemudian juga ada Azril Narendra, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ngapak Berakhlak Cilacap menyapa. Kemudian juga ada Cucu Rukoyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rangkas Bitung Banten menyimak di Rumah Sakit Banten Bunda. Alhamdulillah, tausiahnya sangat bermanfaat. Ini mudah-mudahan tolong mitra semuanya, saudara kita ini yang Bu Cucu ini sedang dapat musibah karena suaminya sepekan yang lalu ditabrak lari oleh seseorang, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mendingan. Yang tadinya mau dioperasi tidak jadi. Mohon doa semoga beliau juga sabar, ya, karena ini bahagian dari sebuah ujian dan cobaan. Suaminya juga sehat, anak-anaknya semua, keluarganya semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan surga kesabarannya, pintu sabar gitu. Insyaallah. Tetap semangat. Baik Bunda, selanjutnya Bun, dari Sahifah Ipah ada pertanyaan.
Kemudian juga sebelum ke Saifah Ipa, kita akan ke Rosana Mudasir. Iya. Alhamdulillah Rosana menyimak Bunda, semoga Bunda dan Mbak Zoma sehat selalu. Amin. Amin. Dan juga Umu Bilkis juga ada pertanyaan. Ada Ahada Zainuddin, teknik tukang AC dari Marunda hadir. Iya. Ada 2 pertanyaan berarti ya Bunda. Iya. Kita mulai dari Saifah Ipah terlebih dahulu sebelum ke Umu Bilkis. Bunda mau tanya, apakah hikmah dari kesabaran? Dan bagaimana derajat kita di hadapan Allah bila bisa menghadapi kesabaran tersebut? Iya. Sabar itu zikir hati. Kalau cuma mulut tapi perilakunya enggak. Sabar itu adalah daya tahan kolbu. Sabar itu sama dengan di situ ada rasa syukur juga ya. Ada tawakal juga, ada mahabbah juga di situ. Ada sabar ini menjadi satu, kalau dalam makalah atau moto atau apa ya, kalau dalam bahasa kita itu istilah gitu, dalam bahasa Arab itu as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu bisa mempermudah, membantu, melapangkan jalan dari setiap kegiatan atau dari setiap amal seseorang. Jadi sabar ketika seseorang mendapatkan musibah, kesulitan dan sebagainya, sabar itu menjadi mempermudah urusannya, tidak membuat sempit hati. Ya. Karena apa? Karena sabar ini adalah walladzina amanu walladzina sabaru wa amilus shalihat. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Jadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang melakukan amal soleh, jadi tetap sabar dalam menghadapi situasi, tapi tetap juga amal iman dan amal solehnya itu lebih dekat dengan Allah, dan dia menyadari betul bahwa kesabaran musibah-musibah yang terjadi itu adalah bukan kebetulan. Itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan bagi kita sebagai hambanya. Dan kita tidak bisa memilih itu. Ketika sakit, padahal sudah berusaha, kita nggak bisa milih ya sakit tadi nikmati. Kalau orang yang sabar, makanya kata Allah, orang yang sakit itu, orang kalau sakit, malah yang sakit minta doa sama kita yang datang ya. Padahal justru orang yang sakit karena dia sabar, dia tahu bahwa kesakitan itu adalah bagian dari penggugur dosa, kemudian dia mencoba mengistirahatkan badannya gitu dan coba mendekat kepada Allah gitu. Itu doanya itu banyak dikabul. Ini kadang-kadang kan terbalik. Kita yang datang tolong doakan ibu, yang nggak apa-apa, kita memang harus mendoakan. Kita jarang bilang tolong dong doakan saya kepada yang sakit kan? Jarang. Padahal sakit itu ketika dia bersabar, ketika dia beriman bertakwa, ketika dia ada rasa syukur di dalamnya, ketika sakit dia tetap bersabar, maka sebenarnya di situ letak dari kemuliaan. Jadi orang yang sabar itu artinya yang sabar itu adalah teguh, tangguh dan mampu. Teguh tangguh itu kan daya tahan ya. Mampu itu daya juang. Bagaimana kita harus keluar dari persoalan hidup ini agar tetap tidak pernah berkhianat lah dengan tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Hanya kita kan nggak boleh hanya karena sesuatu yang tidak disukai terjadi sama kita lalu kita menjadi tidak menerima kebaikan itu. Artinya tidak bersyukur. Karena kalau orang bersyukur dia menerima seluruh kebaikan, kebajikan apapun yang datang dari Allah. Kan kita yakin kalau yang datang dari Allah itu semua baik. Cuman versi kita berbeda memilainya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum gitu kan. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu inginkan itu tidak baik menurutmu. Tapi itu tidak baik menurutmu menurut Allah gitu untuk kamu. Tapi boleh jadi apa yang Allah berikan kepadamu tapi tidak sesuai dengan keinginanmu, itu sebenarnya baik menurut Allah untuk kita. Suka salah menilai kan biasanya Kak Zomaya. Jadi bagaimana kita mencoba bersabar itu menyesuaikan. Kita punya kesesuaian diri kita, kemauan kita, keimanan kita terhadap apa yang diinginkan Allah yang terjadi sama kita. Itu namanya harus punya kesesuaian. Artinya kita taat kepada Allah terhadap segala apapun yang terjadi sama kita. As-sabru yu'inu ala kulli umar. Orang yang begitu adalah maghfiratun, dia akan mendapatkan ampunan, ya. Wa rizqun kabir,
dia akan mendapatkan rizki yang baik dan akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah dan akan mendapatkan surga. Karena apapun hari ini, siapapun kita, mau diuji dengan apapun, tetap saja bahwa kita harus sabar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, gitu kan? Ketika ada salah satu ciri dari ibadur rahman, terakhir itu adalah orang yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir bahwa ciri-ciri orang yang ibadur rahman, hamba yang pengasih atau hamba dari hamba Allah yang Ar-Rahman, dia selalu berdoa, ya Allah berikanlah karuniakan kepadaku seorang suami dan anak keturunan yang soleh, gitu kan ya. Ulaika yujzaunal ghurfata. Jadi ada beberapa tuh ciri-cirinya itu, orang yang berinfak ya, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu malamnya itu ada waktu untuk tidak tidur dengan Allah kan gitu. Ketika wa idza marru bil lagwi marru kirama, ketika dia berlalu ada orang yang reseh sama kita, bil lagwi marru, dia berjalan dengan kemuliaan dirinya di hadapan Allah, tidak terganggu dengan apapun. Ulaika jazaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan mendapatkan sebuah istana surga bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Jadi kita mau di dalam rumah, mungkin di rumah tidak ada apa-apa ya, semua serba apa yang kita inginkan tercapai. Ingat, itu bukan sesuatu yang wah, udahlah saya tidak, bukan. Allah akan lihat apakah kita sabar di situ, gitu ya, tetap istiqomah di situ, tetap menghadap kepada Allah di situ. Atau kita dengan hiruk pikuknya di dunia, di keluarga, dengan segala macam tetek bengek dalam keluarga, kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Aku akan berikan surga kepada mereka dengan sebab dia sabar. Dia mampu sabar dalam segala urusan, mitra. Orang yang bersyukur karena dia tahu kebaikan dari Allah itu semua baik. Kemudian dia sikapi dengan penuh kesabaran. Dia terus beriman, bertakwa kepada Allah, tidak pernah bergeser baik sangkanya kepada Allah. Dia pandai menggali di balik hikmah itu. Maka dia akan menjadi orang-orang surga mendapatnya ya. Jadi sabar itu menolong, mempermudah segala apa-apa yang kita kerjakan atau amal-amal yang kita kerjakan. Luar biasa sabar ini. Betul, dan sabar ini tidak terhitung. Ingat, sabar itu tidak boleh dihitung. Tidak ada batasannya, tidak ada limitnya ya Bun ya, dan tidak terhitung. Tidak terhitung, tidak ada batasan, betul, tidak ada limitnya. Limitnya adalah hatta ya'tiyakal yaqin. Terhingga ya Bun ya. Iya, sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai kita berta'aruf dengan malaikat maut. Jadi sabar itu tidak boleh dihitung nih. Kita kan kadang-kadang kalau marah suka, sudah sekian lama saya sabar sama kamu, sekarang sudah habis kesabaran saya, kan gitu kan. Oh berarti ada berapa kesabaran dia hitung. Nah boleh, karena sabar itu adalah bagian dari sebuah daya tahan kalbu kita sebagai seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah ketika menjalani hidup, di mana hidup ini adalah bukan kebetulan, baik yang senang maupun yang susah, itu semua adalah sudah ada garisnya, sudah ada qadanya dari zaman azali, dan takdirnya itu secara berproses itu Allah takdirkan dalam waktu-waktu tertentu. Dan kita tidak pernah tahu itu, walaupun kita sudah merencanakan hidup luar biasa, ya enggak? Kita merencanakan hidup kita itu luar biasa, dalam berumah tangga ya, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bersosialisasi kan. Wah, rencana kita luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, dia bikin bingkai gitu ya. Kalau dalam ini kan, titik, ini manusia, bikin bingkai 4. Kayak persegi ya. Kemudian beliau dari titik itu beliau begini, panjang. Kata beliau, ini cita-cita manusia. Ini rencana manusia itu melebihi dari bingkai. Bingkai itu apa? Ajal. Ketentuan-ketentuan Allah. Kita berencanakan sampai seolah-olah 2000 tahun kita baru hidup, baru mati. Rencananya panjang, kalau nanti saya punya anak ya. Kalau gadis saya pengen punya suami, kalau sudah punya suami saya punya anak, punya suami pengen ini. Udah anak-anak nikah, ada cucu, nanti saya pengen ketemu cucu. Panjang sekali rencananya. Tapi kata Allah Rasulullah, ini ada bingkai manusia itu yang namanya ajal. Di situ letak bagaimana orang yang sabar harus yakin terhadap qada dan qadarnya Allah.
Kenapa Allah selalu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Iman kepada Allah langsung kepada hari akhir. Karena memang hari akhir ini, hari kiamat ini, ketika difahami atau qada dan qadar ini ketika difahami dengan benar, dengan yakin, sebenarnya sejatinya kita ini adalah wayang. Sejatinya ini kita adalah hamba yang terikat kepada Allah, yang hanya kita mampu lakukan berencana insya Allah, kan gitu kan? Berencana insya Allah, berencana insya Allah. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kalau terjadi sama kita, yang ada adalah sabar. Ketika susah, sabar. Ketika sedang itu bagian dari tasyakur juga adalah syukur. Syukur itu dengan sabar ini adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Ya seperti itu. Mudah-mudahan akan Allah mudahkan dengan banyak zikir ya. Sabar itu harus diimbangi dengan zikrullah. Selalu dengan zikir. Syukur itu harus dengan zikir. Sabar itu harus dengan zikir. Dengan zikir juga. Makanya ketika Allah mengatakan ketika orang yang kamu cintai itu diambil, apa jawabannya? Kan gitu kan? Enggak langsung innalillahi. Kalau innalillahi mah itu mah standar aja. Innalillahi, kita kejeduk innalillahi, ya kan gitu. Kita kejatuhan apa innalillahi. Tapi Allah ketika jawab malaikat dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa Allah bilang? Buatkan mereka istana alhamdulillah di surga. Karena apa di situ itu sangat terkait terhadap keyakinan yang luar biasanya manusia itu kepada Allah dan kepada qada dan qadarnya. Kepada takdir yang terjadi pada dirinya. Dia tidak mampu merubah takdir itu kalau sudah terjadi, tapi yang dia tahu bahwa alhamdulillah aku bisa menjalaninya ini dengan baik. Alhamdulillah. Semua kehilangan itu adalah bukan karena aku bermaksiat, kan gitu. Alhamdulillah, semua apa yang kau lakukan ini insya Allah bukan karena kekufuranku. Tapi ini adalah bagian yang harus disikapi dengan segala kesabaran, dengan segala kedekatan dan muqarrabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, ya, mudah-mudahan kita bisa semua jadi orang yang sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah dan juga bersabarlah terus. Warabitu dan waspadalah terus. Jangan terlena dengan panggung dunia gitu ya. Karena kita hanya wayang. Suatu hari kita akan dicabut menjadi wayang, sudah tidak ada lagi di panggung itu. Gitu ya. Innallaha ma'as sabirin. Kita ingin selalu bahwa Allah akan bersama kita. Dan termasuk kalau kita memperjuangkan sabar itu dalam kehidupan kita. Baik, Bunda. Itu aja. Baik, Bunda. Selanjutnya jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih memiliki 2 pertanyaan, Bunda. Ada dari Ummu Bilqis dan juga dari Hada Aira. Nah, kita ke Ummu Bilqis dulu ya, Bunda. Ini hampir sama dengan tadi yang Bunda sudah sampaikan. Tapi ini lebih pada kadang lisan Bun mengatakan sabar, harus bisa sabar gitu ya Bun ya. Tapi hati belum bisa mengaplikasikannya. Ini apakah belum dikatakan diri kita menjadi orang yang bersabar Bunda? Iya, kita kalau ngomong sama orang sabar ya mudah. Atau ngomong sendiri gitu ya, sabar. Iya, sabar. Tapi paling tidak kalau kita udah bicara sabar, kita mengingatkan diri kita. Boleh jadi hati kita belum kita ikat ya. Tapi dengan sabar, lalu kemudian kita zikir. Kan tidak mungkin. Sabar itu adalah zikir gitu loh. Makanya tadi sabar itu teguh, tangguh, dan mampu. Teguh dalam berzikrullah kepada Allah. Zikrullah dalam hati itu menunjukkan bahwa, oh ini sudah terjadi. Tidak perlu harusnya sudah terjadi. Ayo kita hadapi, ayo kita terima. Pasti ada sesuatu di balik sana. Di balik ke depan. Kenapa kita diuji oleh Allah seperti ini. Mungkin ada yang ingin Allah perbaiki dari kita. Karena mungkin ucapan kita terlalu lemes, sabar. Aku akan uji kamu gitu dengan hatimu, dengan perilakumu dan seterusnya. Jadi artinya kesabaran yang diterima oleh Allah adalah ketika itu tumbuh dari sebuah perjalanan orang yang beriman bertakwa. Tumbuh dari sebuah keyakinan dia taslim, ya, tunduk dan patuh kepada apa yang datang dari Allah, ilmunya Allah, takdir yang terhadap pada dirinya juga dia taslim, tunduk gitu loh, tunduk ikhlas. Tidak lagi ada penolakan, tidak lagi ada kenapa seperti ini, kan gitu kan ya? Kenapa harus tidak seperti itu? Jadi benar-benar ikhlas kalau sudah terjadi, karena kita tidak bisa membolak-balikan waktu lagi. Dan kalaupun waktu bisa kembali pun juga belum tentu itu bisa kembali seperti dulu gitu, karena memang sudah takdir Allah. Kita itu dilingkupi dengan ajal tadi ya, dengan itu. Jadi
Lalu kemudian ketika hati kita sudah berzikir, kita sadar apa yang kita lakukan hari ini ya, kita terima, minta sama Allah, Allahumma ja'al hassin dhanni ilaik, ya Allah jadikanlah selalu hatiku selalu berbaik sangka kepadamu. Berbaik sangka kepadamu adalah selalu bersikap positif, artinya kan syukur. Betul. Jadi orang bersyukur itu orang selalu berbaik sangka kepada Allah, walaupun mungkin hati kita tuh tidak suka ya, berat, sempit, tapi kita harus berbaik sangka sama Allah bahwa ada sesuatu, maka langsung kita ucapkan la haula atau subhanallah ya, zikir kita banyak kok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bismillahilladzi la yadurru, a'udzu bikalimatillahi tammati sampai akhir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Istighfar yang banyak. Istighfar aja Kak Zoma, sebanyak-banyak istighfar. Jadi kalau kita itu kata Allah kan wal mustaghfirina bil ashar, beristighfarlah kamu di waktu sahur. Kita kadang-kadang beristighfar di waktu sahur doang. Waktu kita sholat ya, itu kalau sholat malam juga istighfar aja. Ini yang lain-lain ditinggalin, bukan. Istighfar di waktu sahur, mitra, ini hikmahnya ya menurut para ulama. Istighfar di waktu sahur. Kenapa di waktu sahur harus istighfar setelah sholat malam? Karena itu adalah tempat yang paling sulit kita itu melek mata. Betul nggak? Sahur, tidur, bles. Tidur. Paling susah. Iya Bun. Maka rajin, coba kamu bersabar, beristighfar di waktu itu. Itu latihan sebenarnya gitu loh. Ketika kita umpamanya ingin bersabar di luar sholat, maka bersabarlah kita berzikir, sholat di waktu-waktu yang sebenarnya kalau sudah wajibnya bagus, kita merambah kepada sunnahnya. Seperti istighfar kan, itu latihan sebenarnya. Lalu sabarnya dalam mengaplikasikan istighfar dan doa itu apa? Ya hari-hari kita. Di sholat subuh ya, mau menjelang zuhur dan seterusnya gitu loh. Jadi kita kadang-kadang kan hanya bicara tentang kita nggak boleh ngomong nih antara zuhur ini dengan, bukan, hati kita ini yang menjadi ukuran. Kalau kita selalu istighfar sama Allah, sampai kata Rasulullah kan, kalau kamu beristighfar, kamu punya niat, kamu hanya beristighfar aja tidak sempat berdoa, Allah tahu, Allah kabulkan niat kamu yang ada dalam hatimu. Baca Al-Quran juga seperti itu. Kita kadang-kadang kan doa banyak, doa ya Allah saya minta ini, Allah saya zikrullah kita kepada Allah, istighfar kita pada Allah kurang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kebersandaran kita sama Allah dalam hati kurang. Nah itu harus melahirkan itu sebenarnya gitu loh, sehingga nggak usah ngomong seperti sholawat ya. Sholawat tuh latihan tuh, hari Jumat harus banyak sholawat. Kata ulama mah kalau perlu perbanyak sholawat daripada Quran dibanding lain yang lain. Itu artinya apakah setelah Jumat doang kita sholawat gitu kan? Iya. Artinya kan latihan nanti dari Jumat ke Jumat itu supaya sholawat itu menjadi hari-harinya. Seperti umpamanya diganti dengan istighfar, sholawat dan sebagainya. Seperti itu ahwat. Jadi sabar itu di dalam berzikir itu harus ada. Iya benar. Ya kan? Karena zikir itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari aplikasi kita untuk beribadah pada Allah. Maka harus bersabar. Ketika kita mampu bersabar hal-hal yang sifatnya yang sifatnya hati, yang sifatnya melembutkan hati kita, mendekat kepada Allah. Insya Allah hal-hal yang kelihatannya penuh perjuangan, penuh waktu, penuh ini, itu akan mudah. Karena apa? Karena hati kita sudah bersyukur, sudah lapang. Perjalanan jauh jadi pendek, ya kan? Apalagi Kak Zuma? Yang kelak-kelok jadi berasa lurus. Aja, karena memang hati kita lapang. Kita sudah mampu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika mau pergi dari suatu perjalanan, di rumah kita banyak kendala, kemungkinan tidak bisa kita bersabar di situ. Kita meluangkan hati kita untuk bisa berjalan kepada Allah. Pasti Allah mudahkan. Kalau kata teman yang mengatakan, betul Mbak, sesuatu yang dimudahkan oleh kita pasti Allah akan mudahkan. Betul itu. Tapi kalau kita sulitkan pasti Allah sulit. Benar Allah sulitkan. Itu kan karena ada baik sangka di situ kan. Baik sangka kita ini yang harus temu. Karena syukur itu adalah menjaga, mampu mensikapi sesuatu dengan baik. Apa yang terjadi pada kita. Seperti itu. Makanya sabar ini harus dilatih juga. Karena sabar itu bisa juga menjadi hasil, sabar juga itu bisa bagian dari yang mengiringi langkah-langkah kita.
dalam setiap proses perjalanan kehidupan, baik yang susah maupun yang senang. Makanya kan coba kita lihat di dalam surah 29 ayat 17 saja ya. Apa yang selalu ada di situ syukur deh kalau nggak salah ya. Bahasa syukur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 29 itu surah Al-Ankabut ya mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallah ar-rizqa wa'budu washkurulah. Ya, la ilaihi turja'un. Ya, artinya Kak Zoma, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Iya. Jadi orang yang bersabar itu selalu menyadari, yang bersyukur itu selalu menyadari bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Baik diri kita, baik apa yang kita miliki, orang-orang yang kita cintai, harta, apa saja. Kalau kita kan selalu di situ beranggapan bahwa di situ kan artinya innama ta'buduna, orang yang menyembah, yang hidup menyembah bukan kepada Allah, selain Allah sebagai sesembahan kan gitu ya. Iya, benar. Kemudian dia membuat satu wa takhluquna ifka, di situ apa? Menciptakan satu kebohongan ya. Hidup maksudnya dia melakukan sesuatu, melangkah sesuatu, berucap sesuatu tidak punya dasar ilmu yang datang dari Allah, semua dari hawa nafsunya. Dari pandangan hidupnya yang jauh dari Allah ya. Semua itu apa yang dia lakukan, yang dia dapati dari hidup yang tidak menuju kepada Allah, itu tidak ada sesuatu yang bisa la yamlikuna lakum rizqa. Tidak bisa memberikan rizki. Kalau kamu diberi rizki karena kamu bersandar kepada jabatan, bersandar itu bukan dari itu. Bukan dari jabatan, bukan dari kamu menyembah ini dan sepertinya lalu kamu dapat rizki, tapi hakikatnya itu dari Allah. Kata Allah apa? Fabtaghu indallahi rizqa. Kamu harus mencari rizki itu dari Allah. Ya, artinya dari Allah ya ininya. Mencari rezeki dari Allah, wa'buduhu, dan harus menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan berakidah. Itu kan orang beribadah kepada Allah menjadi diterima kalau akidahnya benar gitu loh. Kalau tauhidnya benar gitu kan. Kalau sofanya, hatinya seorang Ibu Hajar itu kan sampai kepada Marwah itu karena hatinya itu selalu berbaik sangka kepada Allah dalam segala susah dan duka ya, ketika dia di padang pasir dan tidak ada kehidupan. Fa'budu washkurulah. Maka bersyukurlah kamu kepadanya. Jadi ketika kita menyatakan bahwa rizki bukan hanya uang Kak Zoma, rizki itu juga sehat. Ya, rizki itu juga adalah punya seorang pasangan yang soleha. Rizki itu adalah ketika punya anak yang soleh. Rizki adalah ketika punya anak itu punya mantu yang soleh dan soleha. Punya anak cucu-cucu yang soleha. Ketika ada rizki itu bukan hanya untuk perutnya sendiri, tapi rizki juga untuk bisa berbagi kepada perut-perut yang lain yang kosong. Jadi rizki itu selalu jangan disandarkan kepada tahta jabatan, bukan gitu loh. Ya, benar. Maka ketika kita memahami maknanya sesungguhnya tadi tentang sabar ya tadi ya, tentang pertanyaannya ya. Ketika kita meyakini, menyadari bahwa segala sesuatu itu la'allahum ilaihi turja'un, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Sebenarnya tuh kita tidak memiliki apa-apa, ya enggak? Apa sih yang membuat kita gusar? Ya kan? Kalau memang sakinah itu adalah datangnya ketika kita bisa khusyuk dalam menjalani peran dan fungsi kita, ketika kita bisa ikhlas belajar mengikhlas terhadap takdir, baik yang kita tidak suka sekalipun, karena kalau yang suka pasti dia terima ya. Tapi takdir umpamanya yang kita minta tapi yang dikasih yang lain gitu, kita suka kepada itu semuanya. Itu kan pada dasarnya sebenarnya hanya titipan, ya kan? Hanya titipan sebenarnya. Maka yang paling diterima oleh Allah bukan apa yang diberikan oleh Allah, begitu Kak Zoma. Masa sih Allah akan menilai pemberiannya? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin.
Ya kan? Kayak kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak menilai bagaimana perawakanmu, cantiknya kamu dan sebagainya. Karena apa? Karena yang mencetak dan memprogram itu Allah. Masa Allah mau menilai lukisannya sendiri, ciptaannya sendiri? Kan nggak mungkin. Yang Allah mau lihat dari kita itu apa? Sabarnya, syukurnya, betul nggak? Tepat nggak syukurnya? Yang Allah mau lihat adalah penyikapan kamu ketika kamu diberikan cinta sejati, cinta yang baik, cinta yang barokah, diberikan begitu banyak nikmat, setiap hari bisa makan, tapi juga bisa nggak kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan fa'buduhu, sembahlah, beribadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Ketika sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu kan Ibrahim ya. Ketika aku sakit, maka aku meminta kesehatan kepada Allah. Ketika aku lapar, maka aku minta kepada Allah. Seperti itu gitu loh. Jadi ketika tumbuh dalam diri kita seperti itu, ada ketaatan ya, ketasliman, maka syukur itu akan menjadi bahagian dari kehidupan yang tidak pernah pudar bagi orang-orang yang beriman, bagi seorang mukmin dan mukminah. Maka fashkurulah la'allahum turja'un. Sejatinya kita tidak punya apa-apa, mitra. Jadi yang Allah mau lihat dari kita adalah penyikapan kita. Bagaimana isi kalbu kita? Isi kalbu kita ini apa? Keyakinankah yang benar kepada Allah? Yang isi kalbu kita ini apa? Punya daya tahankah kita di dalam menjalani kehidupan ini? Gitu ya. Punya kesabarankah, detan kan itu? Punya ketulusankah, keikhlasankah, ketawakalan dan kebersandaran kepada Allah penuh? Atau bagaimana isi kita? Itu aja. Itu nanti akan melihat Allah menilai bagaimana sholat kita, bagaimana diam dan tidur kita, terjaga kita, apalagi melahirkan, menyusukan anak, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya, itu akan dinilai oleh Allah. Kalau semua fa'budu, ya. Allah sebagai ilah itu difungsikan dalam kehidupan kita. Siap Bunda. Ya, seperti itu. Jadi sabar intinya adalah bahasa sabar adalah bukan hanya diucapkan. Sabar ucap itu adalah bagian sebuah ikrar. Yang seharusnya adalah merupakan sebuah pembuktian daripada keyakinan kita kepada Allah dan kesabaran kita langsung kepada Allah terhadap apa yang terjadi pada kita. Pembuktian yang paling bagus lagi tentang sabar itu adalah aplikasi, penyikapan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Semakin mendekatkah kita kepada Allah? Kan gitu kan? Atau semakin berkhianat? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah, jadi kita pengen nikmat yang datang dari Allah semua, mau yang suka mau yang duka tuh nikmat dari Allah. Betul. Harus begitu. Harus bisa sama itu. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Itu gampang diucapkan, tapi menjadi sulit dilakukan. Hanya kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mampu menjadikan khusyuk di dalam sholat berbanding lurus khusyuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Allah suatu hari nanti. Kekhusyuan itu yang harus tampil dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh lepas zikrullah kita ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, zikir hati, duduk berzikir, mengucap juga berzikir, apalagi Kak Somaya berpikir juga adalah bagian dari aplikasi zikir ya. Betul. Jangan pernah lepas antara zikir dan fikir itu diputus, jangan. Ketika kita berpikir itu adalah nilai zikir gitu loh. Kalau kita hanya banyak mikir nggak pernah banyak zikir lah, langsung kemana-mana itu nanti ditariknya itu akan menjadi stres dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya makna daripada sabar, teguh, tangguh dan mampu. Batiniah kita juga sabar, fisik kita juga sabar dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Ya. Baik Bunda, selanjutnya kita akan menyapa ada Hatikah dan juga ada Subaidi Nurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hijrah, warahmatullahi wabarakatuh. Marunda hadir. Kemudian juga alhamdulillah bisa menyimak, tausiahnya memotivasi banget Bunda. Sebenarnya ada satu pertanyaan Bun, tapi sepertinya sudah terjawab oleh Bunda yang dari Hada Arya tentang bagaimana cara mengaplikasikan rasa dan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi sudah Bunda sampaikan ya Bun ya untuk jawaban tersebut. Ya ada jawabannya kan. Kalau orang yang sabar itu kan banyak ya.
Salah satu begini dalam satu ayat, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin." Iya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, di mana ampunan Allah itu adalah luasnya itu seluas langit dan bumi. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang takwa. Apa ciri orang yang takwa di situ yang diajarkan oleh Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang muhsin ya, takwa tapi kualitasnya muhsin, ihsan. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang selalu menginfakkan, ya. Nih harus kelihatan sama ya. Antara kesabaran di hati dengan zikir, dengan meyakini kebesaran Allah, dengan meyakini kelemahan kita sebagai makhluk ya, Allah yang maha besar, yang maha kuasa memberikan kita mau sehat, mau sakit, mau senang, mau duka, itu kita ini. Kemudian zikrullah itu jalan gitu kan ya. Sabar itu bukan ucapan sabar, bukan hanya alhamdulillah, tapi itu terlihat dari ucapannya. Kemudian dari situ dikatakan apa? Orang-orang surga itu diperuntukkan untuk siapa? Ampunan Allah itu diperuntukkan oleh siapa? Orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dalam kehidupannya apa? Iya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan hidupnya. Kita kan menginfakkan itu selalu harta. Ya, kalau punya harta ya harta, ya kan? Menginfakkan seluruh apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan hidupnya menanjak, hidupnya turun atau rata, dalam keadaan punya ataupun tidak punya ya, dalam keadaan cukup berlebihan atau tidak sama sekali. Fis syarra'i wad dharra'i, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuktikan ya, bahwa apapun yang kita jalani hari ini adalah tidak boleh bergeser sedikit pun dari takwa. Uiddat lil muttaqin ya. Tidak boleh bergeser. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan lapang dan seterusnya. Kalau kita punya ilmu, bersabarlah untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena mengajarkan juga harus sabar kan Zuma. Apalagi waktunya jaraknya jauh. Iya benar. Iya kan? Apalagi kan Zuma. Ketika pencari nafkah umpamanya ya. Mungkin mencari nafkah, menghasilkan, tapi hasilnya tidak seberapa, kita harus sabar. Tetap harus menjalankan mencari nafkah itu. Umpamanya di situ nyangkulnya gitu kan, harus dilakukan dengan nyangkul yang baik. Iya, betul. Walaupun ini mah tidak pernah sesuai nih dengan yang nggak cukup. Jangan begitu. Karena yang mana cukup tidak cukup bukan karena nominal jumlah, tapi ada keberkahan. Itulah syukur, itu adalah hidup berkah. Ya kan? Syukur itu karena berkembang, bertambah, maka dia menjadi kehidupannya berkah. Nominal bahasa pikiran kita tidak cukup, tapi Allah akan cukupkan. Kalau apa? Kalau kita mampu ya tetap melakukan menggunakan waktu-waktu kita, menginfakkan waktu-waktu kita untuk di jalan Allah. Karena nafkah itu bagian dari sebuah ibadah. Betul nggak? Seperti orang hamil melahirkan ya, justru itu adalah bagian dari ibadah. Fi syarra'i wad dharra'i, bagaimana kita bisa mau sedih, mau susah ya, mau setia, mau rela berkorban, mau apa lagi kira-kira, mengurus anak, menjaga anak dan sebagainya. Semua itu bagian daripada infak. Harus infakkan itu di jalan Allah semua. Harus ada keikhlasan dan kesabaran dan rasa syukur. Kemudian di situ wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini ada dua tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Dia mampu menahan marah. Iya Bunda. Itu luar biasa itu menahan marah Kak Zoma. Betul, nggak mudah. Betul Bunda. Cucu Rasulullah itu Zainal Abidin bin Hasan bin Ali, pernah waktu itu ada pembantunya datang, dia kemudian terjatuh itu bawaannya di kakinya Zainal Abidin. Dia mau marah tuh. Lalu kemudian dia mengatakan sini mengucapkan ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Enggak jadi dia marah. Terus langsung wallahu yuhibbul muhsinin. Enggak jadi dia marah. Udah taruh di sini. Dia mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah pembantunya ngomong gitu lagi.
Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Hari ini aku merdekakan engkau. Luar biasa itu. Hanya melihat ampunan Allah seluas langit dan bumi, dan surganya Allah juga sama gitu loh. Bagi orang bertakwa, dia tidak memarahi pembantunya ketika wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang muhsin, aku merdekakan kau, terserah engkau melakukan apa. Baik Bunda. Coba itu walaqad minal ghaidha. Betul. Jadi harus bisa menahan marah. Siap. Walaupun kita marah, harus zikir itu harus ternetralisir, bukan harus dihentikan, menetralisir semua virus-virus hati, ya, hasad, dengki, marah, karena itu dengan apa? Dengan zikrullah hati, dan perilakunya berjuang terus, lakukan terus. Innal hasanat yudhibunas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi, berjuang di jalan Allah, beribadah di jalan Allah, mencari nafkah di jalan Allah, di kasur sumur jumur kita, apa yang kita punya gitu ya, untuk mencari ridha Allah, insya Allah itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Ya, orang berbuat kebaikan kan pasti kebaikan hatinya baik, berusaha baik pikirannya kan, berbaik sangka terus semuanya, insya Allah. Maka pikiran-pikiran buruk tadi, kejelekan-kejelekan tadi, kemarahan-kemarahan tadi yang berlangsung lama, pendendam, hasad, dan dengki, lama-lama juga Allah akan hilangkan. Akan Allah saring. Ya, yang turun itu yang bagus-bagus kan, yang kasar-kasar Allah buang gitu. Wal kadhiminal ghaidha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, ihsan. Kenapa orang begitu? Karena marah itu kan nggak kelihatan ya. Kalau paling ada orang yang diam menyimpan marah, ada gitu. Dan marah itu tidak bisa mengendalikan kecuali dirinya sendiri. Maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga dia didorongkan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang ihsan. Seolah-olah dia beribadah kepada Allah, melihat Allah. Jadi kalau saya begini nih, Allah lihat saya nih, malu bener ya saya, ya Allah, gitu ya. Kalau datang kepadamu nanti aku kosong semua, apa malu banget aku, padahal aku mau surgamu gitu kan. Kalaupun tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Allah selalu mengontrol gerak-gerik kita, baik dalam keadaan kita tidur, duduk maupun berdiri. Itu mungkin salah satu ciri ya, salah satu contoh aplikasi sabar itu dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi sabar ucapan, sabar hati dengan zikrullah, maka syariat, hukum-hukum syariat Allah itu menjadi pagar dia gitu loh. Ya, aturan-aturan enggak liar gitu. Aturan-aturan Allah yang boleh dan yang tidak boleh itu harus ditaati dan harus dijauhi. Gitu ya. Jangan jangan ngomong sabar tapi dekat dengan Allah malah semakin jauh. Saya tidak kecewa kok dengan ini enggak apa-apa. Tapi tidak pernah lagi datang ke tempat-tempat yang baik, majelis taklim, tidak pernah, mungkin puasanya yang tadinya puasa sunnahnya rajin jadi tidak rajin. Kan artinya apa yang dia ucapkan dengan perilakunya berubah. Ya, wasari'u ila maghfirah. Tidak mengejar ampunan Allah kalau begitu mah. Iya, Bunda. Wa anfiqu fis sarra'i wad dharra. Wa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu harus kelihatan dalam kehidupan kita. Apapun sikap dan apapun peran, fungsi, status kita di dalam masyarakat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda banyak sekali hari ini Mitra JC yang memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana kita harus memandang cara hidup yang lebih baik lagi, terutama dalam bersyukur menghadapi masalah, dan juga dalam bersyukur ketika kita sedang lapang maupun sempit, dan tentunya juga tentang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Dan tentu Bunda, karena sudah di jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa Bunda Fathia akan memberikan nasihat closing statement untuk kita semua Mitra. Baik Mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat Bunda yang selama ini ya kita mendapatkan juga musibah ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi nikmat bagi keluarga kita. Kan mungkin juga musibah bagi Mitra semua, mudah-mudahan juga itu disikapi menjadi bagian nikmat dekatnya kita dengan Allah. Maka yakinlah kepada Allah bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah akan itu biasanya diwarnai, disikapi dengan bahasa ketundukan dan ketaatan kita sebagai seorang beriman kepadanya.
Dan buktinya daripada ketundukan kita, ketasliman kita itu adalah bersyukur. Bahwa setiap hidup yang kita alami, kita ambil hikmah di balik itu. Kemudian jadikanlah bahwa setiap segala sesuatu kehidupan yang sempit, insya Allah dengan bersyukur maka kita menjadi luas hati kita, menjadi luas rasanya jalan kita melangkah dan lebih gampang. Maka segala sesuatu yang Allah hidangkan dalam kehidupan kita, apakah hidangan itu pahit, apakah hidangan itu sederhana, apakah hidangan itu manis, maka semua itu ketika bersyukur maka sikapilah semuanya dengan bahasa sabar dan syukur di dalamnya. Jangan melihat pahitnya dan jangan melihat manisnya, maka nikmati semua hidangan pahit dan hidangan manis itu untuk kita jadikan sebuah ubudiyah kita yang lebih dekat dengan Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian mitra JIC, orang yang bersyukur adalah insya Allah dengan zikir terus, zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, berkah dunia dan berkah akhirat. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Di dunia kehidupan berkah, di akhirat ini insya Allah surga, dan dia akan mendapatkan dengan kesabarannya. Wala najziyannahumul ladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan kesabarannya dia di dunia, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik dengan sebab apa yang pernah dia lakukan di muka bumi ini. Balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa orang yang bersyukur lihatlah dalam diri kita, maka harus tampak dalam kehidupan kita. Semua menjadi progresif kepada yang lebih baik. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kehidupan yang selalu bertambah kebaikan. Bertambah, progres itu bertambah, berkembang, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kesabaran, kesabaran, kesabaran. Yang itu semua dinilai dan diterima oleh Allah, bukan oleh versi manusia. Karena kita berlandaskan semua itu adalah dengan keimanan yang tulus kepada Allah, dengan kemukhlisina lahuddin kepada Allah, dan juga dengan ketundukan dan ketaatan yang kita menjadi orang-orang yang membangun bangunan Islam dalam diri kita dan membangun bangunan din Islam juga dalam keluarga kita. Insya Allah dalam keluarga kita yang lebih luas, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sekali lagi terima kasih. Jazakillah khair Mitra JIC. Alhamdulillah hari ini tuntas sudah program Teladan Muslimah di hari Rabu pada pekan ini. Dan tentu ditutup dengan sapaan dari Mitra JIC, ada Subaidi Nurus dan juga ada Vera Fauziah yang tentunya menyimak, dan juga ada Nurgawinah Halimatus Syifa yang juga ikut menyimak. Terima kasih banyak juga saya mau ucapkan kepada Mitra JIC yang sudah setia stay tune dan memberikan responnya melalui kolom komentar live Facebook Radio JIC. Akhir kata, jangan lupa tetap stay tune terus di Radio JIC dan ikuti program Teladan Muslimah di setiap hari Rabu pagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Zoma dan juga Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.